Aku adalah Bu Halimah. Usia sudah 72 tahun. Selama lebih dari separuh hidupku, aku mengurus rumah ini, membesarkan anak, dan bahkan ikut menjaga cucu selama 10 tahun terakhir. Tapi yang kudapat hanyalah satu kalimat. Bu, sebaiknya tinggal di panti jompo saja. Anakku dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Katanya demi masa depan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih tinggi. Rumah ini mau dijual, tabungan ingin dipakai. Dan aku? Cukup diurus tempat tinggalnya katanya. Dengan wajah penuh percaya diri, mereka menambahkan, "Ibu tak usah khawatir, ini demi kebaikan ibu." Entah sejak kapan. Orang yang paling banyak berkorban untuk keluarga justru jadi orang pertama yang harus disingkirkan. Entah sejak kapan, tinggal di rumah sendiri pun jadi kemewahan. Hari saat aku dibawa ke panti jompo, cucuku yang masih SD, Aisyah, diam-diam menyelipkan secarik kertas ke tanganku. 10 kata di kertas itu membuat air mataku langsung jatuh. Malam itu, aku memutuskan sesuatu yang tak ada satupun dari mereka sangka. Keputusan yang membalikan semua rencana mereka. Apa isi dari kertas kecil itu? Dan bagaimana aku merebut kembali harga diriku sebagai seorang ibu? Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Mari kita simak kisah hari ini. Aku tinggal di sebuah rumah tua 2 lantai di daerah Bogor. Pagi itu, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah terbangun. Kusapukan tangan ke wajah, mengambil sweater tipis, dan turun ke dapur. Dalam gelap, kutekkan saklar lampu lalu menyiapkan adonan tepung ketan. Hari ini aku ingin membuat klepon manis, makanan favorit cucuku Aisyah. Dia sudah kelas 6 SD, tapi sejak umur 2 tahun, akulah yang membesarkannya. Dia pernah bilang, "Aku nggak ingat apakah ayah pernah menjemputku di sekolah. Nggak ingat apakah ibu pernah menemaniku makan malam. Tapi aku ingat, klepon buatan nenek selalu hangat." Hari ini dia tak masuk sekolah. Semalam dia batuk cukup parah. Aku sudah telepon guru wali kelas dan minta izin. Saat ini dia sedang duduk di meja kecil dapur, mengerjakan PR sambil menggigit ujung pensilnya. Rambutnya masih acak-acakan, matanya sayu dan suaranya serak-serak manja. "Nenek, boleh nggak hari ini aku bikin klepon yang besar banget? Kalau kamu sanggup habiskan, silakan." Jawabku sambil tersenyum. "Kalau nggak habis juga aku mau bikin." Dia duduk tegak, matanya berbinar. Aku ambil segumpal kecil adonan dan kuberikan padanya. Dia langsung menekannya sambil berkata, "Aku mau isi 2 kali lipat gula kelapa ya." Tangannya kecil, tapi meja sudah berantakan dengan gula kelapa yang tumpah. Aku mengelus lengannya dan menegur pelan, "Aduh, besok bajumu ini harus dicuci lagi." "Nenek yang cuci ya?" katanya polos. Baginya, nenek selalu ada, selalu di dapur, selalu membuat klepon. Aku pandangi wajah kecilnya yang belepotan gula. Hati ini seperti disiram air hangat. Anak ini adalah bukti bahwa aku tidak sendiri di dunia ini. Dulu, aku pikir rumah ini akan terus riuh ramai. Saat masih muda, aku dan almarhum suamiku membuka warung kecil. Lingkungan sini tidak besar, tapi hangat. Setiap pagi kami ke pasar, siang memasak bergantian, sore mengurus anak-anak. Memang lelah, tapi saat duduk minum teh berdua, hati terasa damai. Suamiku meninggal saat aku 62 tahun. Hari itu, setelah mandi sore, dia duduk di teras sambil mengeringkan kaki. "Aku pengen ayam kampung rebus sama talas," katanya. "Besok saja, kalau pasarnya ada talas besar," jawabku. Dia mengangguk dan tersenyum. Tak lama kemudian, dia terjatuh. Sejak hari itu, rumah ini menjadi sepi. Tak ada lagi langkah kaki laki-laki di dalam rumah. Tak ada lagi rebutan sendok di dapur. Televisi nyaris tak pernah menyala. Bahkan kucing di pojok rumah pun jadi lebih sering tidur. Saat itulah Aisyah datang. "Bu, kami dipindah ke luar kota. Siang hari nggak ada yang jaga Aisyah." Anakku menjelaskan lewat telepon. Aku tak banyak tanya. Keesokan harinya, aku membersihkan kamar gudang di lantai 2. Kupasang kasur, selimut, dan tempat tidur bayi. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Masak bubur, goreng telur. Aisyah makannya lambat. Sambil menyuapi, aku menyanyikan lagu anak-anak. Popoknya kucuci dengan tangan, dijemur satu-satu. Malam hari, Aisyah seringkali sulit tidur. Dia akan berguling ke kanan kiri, hingga akhirnya aku harus memeluknya erat sambil membacakan doa pelan-pelan sampai ia tertidur. Saat itu dia masih kecil, belum bisa bicara lancar. Tapi sekali dia menangis, aku tahu persis apakah dia lapar, ngantuk, atau popoknya basah. Rumah yang dulu sepi, kini terasa penuh lagi oleh kehadiran seorang anak kecil. Kadang aku berpikir, mungkin Allah melihat aku terlalu kesepian. Lalu mengirimkan Aisyah sebagai alasan agar aku tetap semangat hidup. Ketika Aisyah mulai agak besar, anakku bilang, "Bu, sebaiknya Aisyah tidur sendiri di kamarnya." Aku mengangguk, mengiyakan dengan tenang.
Tapi dalam hati, aku tahu Aisyah tidak akan mau. Dan benar saja, malam pertama, baru 1 jam sejak dia dipindahkan ke kamar atas, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil tergesa-gesa. Aisyah turun sambil menangis, memeluk boneka kelinci usangnya, langsung menyelinap ke balik selimutku dan berkata pelan, "Nenek, aku nggak suka kamar itu, dingin banget." Aku memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut seperti saat dulu menenangkannya sambil menyusui. Dia tertidur sambil menyandarkan kepala di dadaku. Napasnya hangat terasa di lengan, tenang, damai. Sejak malam itu, tak peduli anak dan menantuku berkata apa, Aisyah hanya mau tidur bersamaku. Katanya, tempat tidur nenek punya aroma cahaya matahari. Suatu hari aku bertanya, "Kalau kamu sudah besar bagaimana?" Dia menjawab, sambil memiringkan kepala, "Kalau gitu nenek ikut aku kuliah ya?" Aku tertawa sampai hampir menangis. Dia memang suka menendang selimut saat tidur. Aku sudah terbiasa bangun 3-4 kali semalam untuk menyelimutinya kembali. Kalau demam, akulah yang pertama menyadarinya dan segera membawanya ke klinik. Kasur kami adalah kasur kayu tua yang kubeli bersama almarhum kakeknya waktu awal menikah. Setiap bergerak, kasur berderit pelan. Tapi katanya dia suka suara itu. Kayak ayunan bayi, ujarnya. Kadang-kadang aku sampai lupa kalau dia adalah cucuku, bukan anak kandungku. Tapi bagiku dia sudah seperti darah dagingku sendiri. Uang pensiunku tak banyak, sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Setelah dipotong listrik, air, pajak rumah, dan sedekah tetap tiap bulan, yang tersisa paling sekitar 700-800 ribu. Uang itu harus cukup untuk makan, seragam sekolah, buku tulis, alat gambar, dan les tambahan. Untukku sendiri, aku pakai pakaian lama. Celana 3 tahun lalu sudah dijahit ulang 2 kali. Sweater yang benangnya mulai berbulu pun masih kupakai. Sandal yang solnya aus, aku bawa ke tukang sepatu untuk ditempel ulang. Tapi untuk Aisyah, aku tidak pernah mau asal-asalan. Waktu dia kelas 1 SD dan mulai tumbuh gigi, susunannya tidak rapi. Aku datang ke klinik gigi dan tahu bahwa biaya kawat gigi lebih dari 5 juta rupiah. 3 malam aku tidak bisa tidur memikirkannya. Akhirnya, aku gadaikan cincin emas lamaku yang kubeli belasan tahun lalu dapat sekitar 1,6 juta. Kutambah dari sisa-sisa tabungan harian, akhirnya cukup untuk bayar cicilan pertama. Dokternya tanya, "Ibu kandungnya ya?" Aku jawab, "Saya neneknya." Tapi sudah kayak ibunya juga. Seragam sekolahnya, tiap tahun ganti. Anak-anak lain pakai seragam besar supaya bisa dipakai 2-3 tahun. Tapi aku tetap pilih ukuran pas. Aku tak ingin dia kelihatan kumal. Dia suka menggambar. Setiap bulan aku belikan buku gambar dan pensil warna. Kadang dia asyik menggambar sampai lupa makan. Kalau begitu aku akan duduk di sebelahnya, tajamkan pensil, iris buah, dan menemaninya diam-diam. Aisyah tahu aku berjuang. Setiap kali dia dapat ranking 3 besar, dia gantung piagamnya di dinding dan bertanya, "Nenek, dapat hadiah nggak?" "Dapat," jawabku. "Malam ini boleh makan 2 klepon." Kami tertawa bersama. Di saat seperti itu, aku merasa sebesar apapun perjuanganku, semuanya layak. Kini Aisyah sudah 12 tahun. Tingginya hampir sepadan denganku. Ukuran sepatunya pun sudah sama. Dia bisa mengerjakan PR sendiri, menjemur baju, kadang bahkan memasak sayur untukku. Tapi malam hari, dia masih ingin tidur bersamaku. "Nenek, semalam aku mimpi nenek hilang," katanya pelan. Aku menatapnya. "Lalu apa yang terjadi di mimpi?" Aku cari-cari, semua orang ada, tapi tak satu pun dengar aku panggil. Akhirnya aku lihat nenek lagi masak klepon di warung klepon. Tapi waktu aku mau peluk, aku bangun dan aku nangis. Aku diam. Kupeluk dia lebih erat malam itu. Dia sudah jadi seluruh duniaku. Kadang malam-malam aku berdiri sendiri di dapur, melihat rak piring kosong, dan merasa seperti baru kemarin aku menggendong Aisyah masuk ke rumah ini. Dia menarikku keluar dari sepi, dan aku memberikan seluruh hidupku untuknya. Kini dia bukan lagi anak kecil yang memeluk boneka kelinci dan berjalan terhuyung-huyung. Tapi di mataku, dia masih anak mungil yang hanya bisa tidur di pelukanku. Klepon sudah matang. Kumatikan kompor, siapkan mangkuk di atas meja. "Aisyah, makan ya!" Dia melompat dari kursinya, menarik tanganku duduk di sebelahku. Dia menggigit klepon dan berkata, "Nanti kalau besar, aku juga mau bisa bikin klepon kayak nenek." Aku mengangguk, menggigit klepon yang masih panas. Entah kenapa, tenggorokanku terasa hangat dan perih. 10 tahun ini adalah mimpi terpanjang, tapi juga terasa paling singkat dalam hidupku. Malam itu kami makan ayam kecap. Aisyah suka bagian paha. Aku ke pasar khusus membeli ayam utuh dan potongannya. Begitu panci dibuka, aromanya langsung menyebar. Aisyah senyum dan bertanya, "Nenek, lagi rayain apa sih?" Aku hanya tersenyum. "Nggak ada.
lihat kamu udah mulai sembuh. Nenek mau kamu makan yang bergizi. Dia makan dengan lahap, wajahnya penuh minyak, tapi senyumnya bersinar. Aku duduk di seberangnya, sambil mengupas bawang putih dan menatap wajah cucuku. Hangat, seperti semangkuk sup. Tapi ketika aku kembali dari dapur membawa tumis kangkung terakhir, anak dan menantuku sudah berubah wajah. Bu, kami mau bicara soal sesuatu. Begitu aku dengar nada suara mereka, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Mereka duduk di ruang tamu. Di meja kopi tergeletak setumpuk berkas dan selembar tiket pesawat. Kami sudah putuskan pindah ke luar negeri, kata anakku. Visa imigrasi ke Kanada sudah disetujui lewat jalur keterampilan. Rencananya berangkat akhir tahun ini. Aku belum sempat mencerna, menantuku langsung menyambung. Iya bu, kita semua pindah, termasuk Aisyah. Sekolah di sana lebih baik. Aku menoleh ke arah Aisyah. Tangannya masih memegang sepotong daging ayam, mulutnya menggantung di udara, matanya menatap kosong. Bu, anakku menghela napas. Awalnya kami mau bicara pelan-pelan, tapi dokumennya baru saja turun, jadi harus segera kami urus. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menyodorkannya ke arahku. Ini surat kuasa pengelolaan rumah. Ibu tinggal tanda tangan. Rumah ini nanti kami sewakan. Uang sewanya disimpan untuk ibu. Sementara ibu tinggal di panti jompo ini. Dia menyodorkan brosur. Tempatnya bagus, ada perawat 24 jam, makanannya sehat, bersih, dan lengkap. Setiap bulan kami juga akan kirim uang 1 juta. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tak mengambil kertas itu. Sebaliknya, aku menatap wajah mereka. Jadi kalian ingin aku keluar dari rumah ini? Tanyaku pelan. Bukan begitu, Bu. Menantuku buru-buru menyela. Kami cuma mau menyiapkan tempat yang lebih aman. Ibu tinggal sendiri di sini bahaya. Kami ini mikirin ibu, katanya, penuh percaya diri. Tapi rumah ini milik saya. Suaraku mengecil tapi tegas. Sebelum meninggal, suami saya sudah tulis surat wasiat. Rumah ini untuk saya tempati sampai akhir hayat. Kami nggak ganggu sertifikat, Bu. Anakku menjawab tenang. Kami cuma bantu kelola saja. Nanti kalau ibu sudah nggak tinggal di sini, rumah ini bisa diwariskan ke Aisyah, kan? Aku memandang Aisyah. Kepalanya menunduk. Tangan masih mencangkram sumpit. Nafasnya tertahan. Kalau saya nggak mau pindah, gimana? Mereka saling pandang. Menantuku bicara lembut. Kalau begitu, mungkin kami harus panggil pengacara, Bu. Bukan maksud memaksa. Tapi tidak ada yang bisa tinggal di sini untuk jaga ibu. Itu tidak baik untuk ibu juga, katanya. Tidak baik? Aku tersenyum pahit. Menyuruh saya tinggal sendirian di panti. Menyerahkan rumah yang saya jaga selama 40 tahun ini. Itu yang kalian sebut demi kebaikan? Tiba-tiba Aisyah meletakkan sendoknya. Nenek, jangan pergi, serunya keras. Suasana ruang tamu langsung hening. Menantuku langsung berkata tegas, Aisyah, jangan begitu. Bukankah kamu yang bilang panti jompo itu bagus? Anakku ikut bicara dengan suara meninggi. Jangan membantah orang tua. Aku menoleh ke Aisyah. Kamu ingin nenek pergi? Dia menggeleng pelan, bibirnya bergetar, mata mulai merah. Aku nggak mau nenek hilang. Aku tercekat. Sepiring sup ayam di meja sudah dingin. Lampu dapur masih menyala. Tapi rumah ini seperti telah ditiup angin dingin, kosong. Aku mendorong pelan kertas itu. Saya pikir-pikir dulu, kataku. Mereka kelihatan lega. Ibu, semoga bisa menerima dengan lapang. Di sana ibu nggak perlu capek lagi, kata menantuku. Ada yang masak, cuci, dan jaga ibu. Nanti kami tetap kirim uang rutin. Perhatian mereka terdengar seperti transaksi. Tanda tangan sekarang, kami beri ibu ketenangan. Aku tidak menjawab. Aisyah diam-diam mengangkat piring, membereskan meja makan. Aku memandang punggungnya. Bahu kecil itu gemetar. Persis seperti saat aku pertama kali memberitahunya bahwa kakeknya telah tiada. Setelah makan malam, aku sendiri di dapur mencuci piring. Air keran terus mengalir, sabun berbusa. Tapi di telingaku hanya terngiang satu kalimat. Bu, tinggal sendiri itu berbahaya. Berbahaya? Aku tinggal di rumah ini 40 tahun. Aku tahu tembok mana yang bocor angin, pipa mana yang akan retak saat musim hujan. Aku bisa masak, bisa panggil tukang. Di balkon aku menanam daun mint dan kemangi. Apa yang berbahaya? Tapi aku tidak bicara lagi. Kukeringkan piring satu persatu, kususun rapi di rak. Saat itu aku sadar, mereka sudah mengambil keputusan. Dan aku hanyalah bagian dari keputusan itu. Lampu dapur agak redup. Aku berdiri sejenak sebelum mematikannya, lalu kembali ke kamar. Aisyah sudah mandi dan berbaring di tempat tidur, memeluk boneka kelincinya. Begitu melihatku, dia langsung menarik lengan bajuku. Nenek, beneran mau pergi? Aku mengelus kepalanya dan menjawab pelan. Belum. Kita pikirkan pelan-pelan ya. Dia mengangguk, menyender ke dadaku seperti waktu kecil. Aku berbaring, menatap langit-langit.
Di luar mulai turun hujan gerimis. Tetes air dari atap terdengar seperti detik jam. Seolah-olah waktuku di rumah ini pun sedang dihitung mundur. Esok paginya, aku tetap memasak bubur dan telur. Aisyah bangun kesiangan, mengucek mata sambil turun tangga. Kusisir rambutnya, kuletakkan sarapan di depan dia. Dia makan perlahan. Aku tak menyuruh cepat. Kududuk di samping, menatap wajah kecil itu. "Nenek mau pindah rumah ya?" tanyanya pelan. Aku menggigit satu sendok bubur dan menjawab datar. "Belum diputuskan." "Nenek, jangan pindah, ya?" Dia bicara pelan, kepala menunduk. Aku tak menjawab. Hanya mengelus puncak kepalanya. "Makan yang banyak, nanti buburnya dingin." Anak ini terlalu peka. Dia selalu mendengar percakapan orang dewasa yang dikira dia tak mengerti. Tapi dia diam saja. Tidak menangis, tidak membantah. Hanya lebih erat memelukku. Malam itu, saat mereka keluar rumah, aku naik sendiri ke lantai 3. Kamar gudang tua yang sejak dulu tak pernah direnovasi. Saat suamiku masih hidup, semua dokumen ditaruh di lemari besi tua. Sudah diberi label, sertifikat tanah, asuransi, tagihan listrik, dan lainnya. Dia orang yang sangat rapi. Sejak dia tiada, aku belum pernah menyentuh isi lemari itu. Satu persatu laci aku buka. Puluhan lembar kertas tua ku lewati. Hingga akhirnya, di dasar laci paling bawah, aku melihat satu amplop tebal dari karton keras. Tulisan di depannya pakai pulpen tinta hitam. Di dalam amplop itu ada satu dokumen tua. Tertanggal tahun 1989, surat pernyataan hak eksklusif hunian seumur hidup. Dilampirkan juga surat pendapat hukum dari kantor pengacara, lengkap dengan cap resmi. Sekali lihat saja aku langsung mengerti. Rumah ini memang dibeli atas nama bersama, tapi sertifikatnya atas namaku, dan sudah dinyatakan serta disahkan secara hukum. Hanya aku yang berhak tinggal di dalam rumah ini seumur hidup. Tanpa persetujuan tertulis dariku, rumah ini tak boleh dijual, disewakan, atau diagunkan. Aku menutup berkas itu, memeluknya ke dada. Duduk diam sejenak. Yang kurasakan bukan marah, melainkan kesedihan yang tenang. Dalam-dalam. Mereka, anak dan menantuku, bukan orang jahat. Mereka hanya terlalu sibuk, terlalu rasional, dan terlalu pandai mengatur hidup orang lain. Dalam pandangan mereka, aku hanyalah sebuah bagian yang bisa diatur. Seperti angka di lembaran keuangan. Rumah ini, aset. Kewajiban mengurusku, beban. Dan aku bukan lagi sosok yang bisa berkata tidak. Aku tahu mereka tidak merasa bersalah. Aku menyelipkan dokumen itu ke lemari paling bawah di kamarku. Ku tempelkan secari kertas bertuliskan, "Penting, jangan diganggu." Keesokan harinya, aku tetap masak dan bersih-bersih seperti biasa. Dari dapur, ku dengar mereka berbicara soal kehidupan di Kanada. Udara bersih, lingkungan nyaman, Aisyah bisa sekolah swasta. Bahkan menantuku berkata, "Kalau ibu mau cepat-cepat tanda tangan, kami bisa atur supaya Aisyah masih bisa sesekali nengok ke sini." Seolah-olah itu anugerah. Aku tersenyum dan mengangguk. "Tenang saja, nanti kalau semua barang sudah beres, saya tanda tangan." Anakku tampak lega. "Terima kasih, Bu. Saya tahu ibu pasti bisa mengerti." Menantuku ikut menimpali. "Ibu bikin hati kami tenang. Terima kasih banyak." Aku tak membantah. Kadang, diam itu bukan karena tak tahu. Menyetujui bukan berarti menyerah. Aku bukan pasrah, aku sedang menunggu. Menunggu mereka menurunkan penjagaan. Menunggu mereka mengira aku sudah setuju. Lalu pelan-pelan, aku akan ambil kembali tempatku. Malam itu, Aisyah kembali tidur memelukku. "Nenek, nanti kalau kita pisah, Nenek bakal kangen aku nggak?" "Tentu saja. Kalau aku nggak di sebelah Nenek, Nenek bisa tidur?" Aku menutup mata. "Kalau kamu nggak ada, Nenek pasti mimpiin kamu." Dia menggumam lembut, lalu menggulung seperti anak kucing di dadaku. Beberapa menit kemudian, dia sudah terlelap. Di luar jendela, angin menerpa dedaunan. Suara lembutnya seperti almarhum suamiku berkata, "Jangan takut." Aku menggenggam dokumen itu dalam selimut. Dalam hatiku ucapkan, aku tidak akan takut. Selama aku masih berdiri di atas fondasi rumahku, aku tidak akan kemana-mana. Biar seluruh dunia pergi, aku tetap di sini. Pagi-pagi benar, aku mulai berkemas. Udara bulan Maret lembab, lantai terasa agak licin. Aku khawatir Aisyah bangun dan terpeleset, jadi kususun sandal kecilnya rapi di samping ranjang. Malam tadi, dia tidur sangat nyenyak. Tak seperti biasanya yang sering berguling ke sana kemari. Mungkin karena tahu hari ini kami akan berpisah. Selimut dipeluknya erat, wajahnya menempel di dadaku seperti waktu kecil. Aku turun ke dapur, menyeduh teh. Duduk di meja makan menunggu mereka menjemput. Anakku datang tepat waktu. Mobil berhenti di depan, mesinnya masih menyala. Menantuku tak ikut, katanya ada urusan kantor. Dia hanya titip pesan, "Jangan khawatir, Bu. Yang penting jaga kesehatan." Mereka tak izinkan aku bawa barang sendiri.
Katanya takut aku terjatuh. Barang bawaanku tak banyak, 2 setel baju, 1 selimut, sepasang sandal, sebuah kotak obat, dan buku resep masak yang kutulis sendiri. Awalnya aku ingin masak sarapan pagi terakhir. Aisyah suka kue lobak dan susu kedelai hangat. Tapi anakku buru-buru. Nanti jalanan macet, lebih cepat sampai bisa lihat-lihat kamar dulu. Aku tidak tahu harus merasa apa. Yang jelas, rumah ini tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Langkah kakiku di lantai kayu terdengar nyaring, seperti menandai akhir dari sebuah bab yang panjang. Ketika aku hampir keluar rumah, Aisyah belum juga muncul. Aku hendak naik ke atas memanggilnya, tapi tiba-tiba duk-duk-duk. Dia berlari menuruni tangga. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memeluk pinggangku erat-erat. Wajahnya menempel di perutku, tak mau melepaskan. Aku tertegun sejenak, lalu pelan-pelan memeluk pundaknya. Sayang, nenek hanya pergi sebentar. Nanti pas libur, kita bikin klepon lagi ya, dia mengangguk. Tapi air matanya tumpah, mengalir tak henti-henti. Sudah, jangan nangis. Kalau kamu nangis, nenek malah nggak bisa jalan, kataku sambil mengelus pipinya. Bibirnya bergerak-gerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dari luar klakson dibunyikan 2 kali. Aku menarik napas panjang, berjalan perlahan melewati dia. Saat aku hendak melangkah keluar, Aisyah tiba-tiba menarik ujung bajuku dari belakang. Tangannya gemetar. Ia menyelipkan secarik kertas kecil yang dilipat rapi ke dalam saku jaketku. Nenek, jangan buka sekarang. Tunggu sampai nenek udah di sana. Matanya merah. Bibirnya digigit menahan tangis. Aku mengangguk. Tak berani bicara. Takut kalau aku buka mulut, air mata langsung jatuh. Di dalam mobil, aku tidak menoleh ke belakang. Tapi saat jendela perlahan naik, aku tak bisa menahan diri untuk melihat ke arah rumah. Dia berdiri di depan pintu. Memakai sweater lamanya yang sudah berbulu. Tangan dikepalkan, kakinya menekan ke lantai teras. Saat mobil berbelok ke ujung gang, rumah itu perlahan-lahan hilang dari pandangan. Panti jompo itu terletak di pinggir kota. Gedungnya direnovasi dari bangunan lama, tampak bersih dan terang dari luar. Staf resepsionis menyambut dengan senyum ramah. Bahkan di toilet pun tertempel tulisan kecil, area defogging, sedang pengharum dan pengeringan. Aku duduk di ranjang baruku. Perawat datang menjelaskan tentang jadwal. Jam berapa minum obat, jam makan, kegiatan sore. Tapi tak satu pun masuk ke dalam kepalaku. Perutku kosong, rasa sesak seperti udara tak bisa masuk sempurna. Hingga lampu kamar dipadamkan malam itu, barulah aku teringat sesuatu. Kertas yang Aisyah selipkan ke sakuku. Kutarik perlahan dari jaket, kubuka pelan-pelan. Itu adalah selembar kertas latihan bahasa Inggris. Kertas bergaris biru, sering dipakai di sekolah dasar. Di tengah-tengah, dengan tulisan besar yang goyah, tertulis, "Nenek, nanti kalau aku besar, aku pasti ajak nenek pulang." Aku menatap baris tulisan itu, seakan-akan kalimat itu bisa bersuara. Setiap huruf ditulis pelan, ditekan dalam-dalam, seperti Aisyah mencetaknya langsung ke dalam hatiku. Air mataku langsung jatuh, deras seperti keran bocor yang tak bisa dihentikan. Dia baru 12 tahun, tapi sudah mengerti bahwa dipisahkan itu tidak adil. Dia baru 12 tahun, tapi sudah tahu bahwa janji adalah satu-satunya cara melawan rasa tak berdaya. Aku duduk di tempat tidur asing itu, memeluk kertas kecil itu, dengar suara jam malam di lorong berbunyi pelan-pelan. Ya Allah, betapa aku ingin kembali, memeluknya sekali lagi, tidur bersamanya di kasur kayu lama kita. Tapi aku tidak kembali. Aku hanya bisa terus mengulang dalam hati, tunggu kamu besar, nenek masih di rumah. Panti jompo ini memang tidak buruk. Setidaknya dari luar tampak baik. Kamarnya bersih, ada AC, jendela besar, ranjang baru, bantalnya agak tinggi tapi empuk. Lorong dibersihkan setiap pagi. Toilet disemprot dan dipel setiap hari, 3 kali. Makan pagi, siang, malam disajikan tepat waktu. Kalau tidak habis, bisa disimpan di kulkas. Hari pertama aku masuk, perawat menyambutku dengan senyum. Bu Halimah, selamat datang di rumah lansia langgeng bahagia. Kami mengedepankan hidup lanjut usia dengan martabat. Aku mengangguk, terima kasih. Dia mengajakku berkeliling. Ada ruang rekreasi dengan meja puzzle, area teh dan kopi, beberapa orang tua duduk menonton TV. Ada yang mengangguk, aku balas mengangguk, tapi tak berbicara. Jam 2 siang ada kegiatan bersama, makan jam 5 sore, lampu padam jam 8 malam. Dia memberikan buku kecil. Ini jadwal kegiatan mingguan, Bu. Aku terima dan langsung taruh di laci meja. Tak kubuka. Makan malam hari itu, sepiring nasi lunak, ayam wortel, sup hangat, dan sedikit tumis sayur jahe. Semua tersaji rapi, tapi tak ada rasa. Ada kecap, tanyaku. Perawat tersenyum. Maaf, Bu Halimah, di sini kami diet rendah garam demi kesehatan. Aku mengangguk pelan, lalu mengunyah perlahan.
Di mulut rasanya aneh, bukan rasa makanannya, tapi rasa bahwa tak ada lagi yang bertanya, hari ini ibu mau makan apa? Selesai makan, aku kembali ke kamar. Tak ingin buka TV, tak ingin buka ponsel. Di luar jendela, cahaya mobil dari jalan tol datang dan pergi, seperti arus sungai. Aku buka koper kecil yang kubawa. Dari saku samping, kuambil lagi kertas kecil Aisyah. Ku gunting selotip bening, kutempelkan di dinding dekat bantal. Setiap malam sebelum tidur, aku sentuh sudut kertas itu, seperti mengucap, "Selamat malam." Aku bukannya tidak bisa menyesuaikan diri di sini. Aku hanya tidak mau menyesuaikan diri. Karena jika aku terbiasa, artinya aku benar-benar sudah meninggalkannya. Orang-orang di sini tidak jahat. Teman sekamarku, Bujang, berusia 75 tahun. Punya 3 anak, satu di Jepang, satu di Medan, satu lagi sudah 10 tahun tak pernah memberi kabar. Dia jarang bicara, tapi suka membaca doa malam menghadap ke tembok. Pernah dia bilang, "Kalau sudah terbiasa, kamu tak akan kangen rumah." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, itu bukan rumah. Yang disebut rumah adalah tempat di mana dia berada. Tempat di mana ada Aisyah. Sudah seminggu, tak ada yang datang. Tak ada telepon. Anakku tidak datang. Menantuku hanya mengirim 2 voice note, pendek dan tergesa. "Maaf, lagi sibuk banget. Dokumen imigrasi harus disiapkan. Aisyah juga banyak PR. Nanti saja dia telepon ya, Bu." Akhirnya anakku menelepon. "Bu sehat? Gimana tinggalnya?" "Ya, masih bisa." "Kalau gitu, Ibu sudah mikir soal surat kuasa rumah itu?" Langsung, tanpa basa-basi. Aku pun tak mau mutar-mutar. Aku tak tanda tangan. Telepon sunyi sejenak. Lalu suara hela napas. "Bu, ini bukan soal ambil hak Ibu. Kami cuma bantu urus. Ibu tahu, kami mau berangkat. Proses pengajuan di sana juga lagi berjalan. Proses pemindahan dana itu ribet. Aku nggak bilang kalian mau merampas," jawabku tenang. Aku cuma bilang, rumah itu tidak untuk dijual, juga bukan untuk diagunkan. Nada suara anakku mulai mengeras. "Bu, kalau ibu seperti ini, kami jadi susah gerak, paham nggak? Aku juga tahu kalian susah," jawabku. "Tapi ini rumahku, aku sudah tinggal di sana 40 tahun. Kalau ada yang mau atur rumah itu, hanya aku yang bisa putuskan." Telepon langsung ditutup. Tak ada sepatah kata pun lagi. Aku kembali ke tempat tidur, membuka laci kecil di samping ranjang. Surat pernyataan hak hunian dari tahun 1989 sudah aku fotokopi 2 lembar. Aslinya kusimpan di bagian tersembunyi koper kulitku. Satu salinan lagi sudah kuserahkan ke putri sahabat almarhum suamiku. Dia kini bekerja sebagai pengacara. Aku sengaja minta izin keluar panti sebentar. Janji bertemu dengannya di sebuah kafe di luar panti. Begitu bertemu, dia langsung menyapaku ramah. "Bu Halimah, ayah saya dulu sering cerita tentang ibu dan almarhum bapak. Katanya, kalian berdua orang yang paling setia dan penuh hormat." Aku mengangguk pelan dan menyerahkan dokumen. Mereka ingin aku tanda tangan surat kuasa pengelolaan rumah. Alasannya untuk sementara. Tapi aku tidak percaya. Takutnya mereka menjual diam-diam. Dia membuka dokumen, matanya menajam. "Meski surat ini tua, tapi masih sah. Intinya jelas, ibu adalah pemilik sah dan semua bentuk penyewaan, pengalihan atau jaminan harus atas izin lisan dan tertulis dari ibu sendiri." Aku menghela napas lega. "Tapi Bu, lebih baik Ibu ajukan juga pembekuan transaksi properti sementara. Itu bisa mencegah rumah dijadikan objek transaksi tanpa izin." "Baik, tolong bantu ajukan." Dia terdiam sejenak. "Bu Halimah, pernah terpikir ingin pulang? Karena selama Ibu di sini, rasanya tak akan tenang." Aku tak menjawab langsung. Bukan karena belum terpikir. Tapi karena aku tahu, kalau aku pulang sekarang, mereka pasti anggapku cuma beban. Tapi aku juga tidak mau diusir dari rumahku sendiri. Begitu kembali ke panti, aku langsung urus dokumen pembekuan itu. Putri pengacara juga bantu kirim surat resmi ke anak dan menantuku. Isinya jelas, aku tidak menyetujui segala bentuk pengelolaan, penjualan, atau pinjaman atas rumah. 3 hari setelah surat diterima, mereka baru menelpon. Kali ini menantuku yang bicara. "Bu, Ibu benar-benar nggak bisa mengerti kondisi kami. Apa hubungannya kalian mau ke luar negeri dengan aku tinggal di rumahku sendiri?" "Bukan soal hubungan, ini soal pengaturan. Kalau rumahnya kosong, tetap merepotkan. Kami nggak mungkin bisa ngurus 2 tempat. Jadi kalian lebih ingin mengurus rumah. Aku? Diurus seadanya saja?" Telepon sunyi sejenak. Lalu suara dingin terdengar. "Bu, Ibu itu egois, tahu nggak? Kami ini bukan mau jahat sama Ibu." Aku tersenyum getir. "Aku tahu kalian bukan mau jahat. Kalian cuma pengin yang paling gampang." Tak ada balasan. Setelah itu, mereka tak pernah menelepon lagi. Hari-hari di panti kembali berjalan seperti biasa. Perawat datang ukur tekanan darah, bagian rekreasi tetap ramai nyanyi karaoke, menu makan siang tetap bergilir.
Tapi aku tahu, ada yang sudah berubah. Aku bukan lagi orang tua yang pasrah menunggu keputusan. Aku mulai menulis jurnal harian. Ku gambar isi dapur rumahku. Ku catat posisi kompor, rak bumbu, letak teko di laci keberapa. Aku menelepon tetangga lama. "Pak, tanaman kemangi di balkon saya masih hidup?" Dia tertawa. "Sebelum ibu pergi, saya petik dan tanam ulang di balkon rumah saya. Sekarang malah berbunga." Air mata tiba-tiba memenuhi mata. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Aku ingin pulang. Bukan untuk menentang, tapi untuk mengingat bahwa aku masih bisa membuat keputusan sendiri. Kutarik laci, kuambil kembali secari kertas dari Aisyah. Tulisan tangannya jelek, tapi setiap huruf ditekan kuat. "Nenek, nanti kalau aku besar, aku pasti ajak nenek pulang." Aku mengelus kalimat itu, mengulanginya dalam hati. Seperti ramalan, tapi juga seperti peringatan. Bukan aku yang harus menunggu dia besar. Akulah yang harus pulang lebih dulu. Aku tidak akan pergi lagi. Aku tidak akan jual rumah itu. Hari aku keluar dari panti jompo, langit cerah, sinar matahari jatuh ke jalan seperti kuah panas yang tertumpah. Aku berdiri di pintu menunggu mobil menggenggam koper kecil usang. Di tangan satunya sekantong daun kemangi, ditanam diam-diam oleh Bujang, tetangga ranjangku. "Bu Halimah, pulanglah dan tanam kembali. Rumahmu butuh aroma kemangi itu." Perawat mengantarku sampai pintu. "Bu Halimah, yakin mau pergi? Di sini kan nyaman." Aku tertawa. Saya belum setua itu sampai tak bisa masak sendiri. Dia melihat koper kecilku, menghela napas. "Bu Halimah, Anda luar biasa." "Saya tidak luar biasa," jawabku. "Saya hanya ingin punya meja makan milik saya sendiri." Mobil melaju ke arah pegunungan. Pemandangan di luar makin terasa akrab. Gang rumah lama, tiang listrik, kabel yang kusut. Pedagang kaki lima mengeluarkan uap dari panci. Rumah 3 lantai kami sudah setahun lebih kosong. Gerbang berkarat. Di teras koran-koran lama menumpuk. Aku keluarkan kunci, memutar pelan. Engsel berderit seperti menyapaku. Saat aku melangkah masuk, kuhirup dalam-dalam udara rumahku. Ada aroma kayu tua dan debu lembab. Tapi aku tak merasa jijik. Inilah rumahku. Tempat aku dan almarhum suami membersihkan jendela, mengecat tembok, mengganti pipa air, dan menanam kemangi bersama-sama. Aku melepas sepatu, menaiki tangga perlahan. Jari-jari tanganku menyusuri pagar kayu yang mulai tua. Setiap alur serat kayu ini, aku masih ingat semuanya. Dapur masih sama seperti dulu. Kompor kecil, noda minyak di dinding, mesin pengisap asap yang ditempeli catatan kecil tulisan tangan almarhum suamiku. Jamur shiitake, bagian atas freezer. Wajan dan spatula masih tergantung rapi di dinding. Meja makan dengan taplak plastik, ujungnya sudah mengelupas. Kubuka keran perlahan, air mengalir ke kuningan tapi tetap lancar. Lampu menyala, kulkas masih berdengung. Satu demi satu, aku lap semuanya. Kubuka jendela agar udara masuk. Aku bersihkan rumah dari bawah sampai ke atas. Jam 3 sore, aku menanam kembali daun kemangi yang kubawa dari pot tanah liat lamaku di jendela dapur. Dia akhirnya kembali ke tempat asalnya. Aku naik ke atas membersihkan kamar bekas Aisyah. Tempat tidurnya masih ada. Selimut dan bantal disusun rapi. Aku duduk di sisi ranjang. Tanganku menyentuh boneka kelinci kecil di atas bantal. Malam itu, aku masak untuk diriku sendiri. Ikan bumbu kecap, sup labu, dan sedikit pare tumis tahu. Kutata 2 pasang piring di atas meja. Sambil makan, aku berkata pelan, "Aisyah, yang ini untuk kamu." Cahaya lampu menyoroti meja. Bayanganku terpantul samar. Aku tak menangis, tapi terasa. Meskipun orangnya sudah tak ada, rumah ini tetap mengingatnya. Setelah aku kirim surat pemberitahuan bahwa rumah sudah dibekukan dan aku tak akan memberi izin, anak dan menantuku hanya menjawab, "Kalau begitu, kami lanjut dengan rencana kami." Lalu mereka menjual barang, mengakhiri kontrak, mengurus dokumen, dan akhirnya benar-benar pindah. Aku tak menghentikan mereka. Juga tak ke bandara. Aisyah tak sempat pamit. Aku paham. Mereka sewa rumah di Kanada, ganti nomor, kirim beberapa foto. Aku tak membalas. Tapi setiap foto itu tetap kusimpan. Bukan karena marah, tapi karena aku tak mau lagi menaruh harapan. Aku tahu mereka tak akan cepat kembali. Aku juga tahu rumah ini akan lama hanya dihuni 1 orang. Tapi aku tak takut. Aku mulai menulis catatan dapur. Hari ini masak apa? Harganya berapa? Apakah aku kepikiran Aisyah hari itu? Makanan yang dia suka, kutulis lebih jelas. Yang dia tak suka, kucatat agar nanti bisa kuhindari kalau dia pulang. Suatu hari, aku menerima surat dari Vancouver, dari Aisyah. Isinya, selembar kertas gambar. Dia menggambar aku di dapur, sedang memasak klepon. Aku mengenakan celemek, asap mengepul dari panci. Aisyah berdiri di sampingku, mulutnya terbuka seperti mau mencuri makan. Di sudut gambar ada tulisan goyah, "Dapur nenek, rumahku."
Aku menempelnya di pintu kulkas dengan magnet kecil berbentuk kucing. Kupandangi lama sekali, dan saat itu aku sadar, yang kutinggalkan bukan cuma sebuah rumah, tapi satu-satunya tempat di memorinya yang ia sebut rumah. Pukul 6 pagi, aku duduk di dapur menulis surat. Cahaya matahari menyorot ke meja makan. Kacamata bacaku bertengger di hidung. Kugunakan pena tinta biru, menulis pelan, hati-hati. Ini bukan surat pertamaku, tapi surat pertama untuk seseorang yang benar-benar kurindukan. Aisyah sayang, nenek di sini sehat, rumah sudah dicat ulang, lampu dapur sudah diganti, kemangi favoritmu sudah tumbuh kembali di balkon, daunnya hijau dan wangi saat tertiup angin. Aku masak setiap hari, kasur kecilmu kujemur di matahari, boneka kelincimu sudah kupasang telinganya yang sobek. Aku berhenti sebentar, lalu menambahkan, nenek nggak marah kok, nenek tahu kamu tidak sempat pamit. Pasti kamu juga sedih. Nenek sekarang tidak tinggal di panti lagi. Aku sudah kembali ke rumah kita. Kamu pernah bilang, tempat ini rumahmu. Dan aku juga merasa, selama kamu ada di sini, aku masih hidup. Kutarik secarik kertas lama yang dulu dia selipkan ke jaketku. Nenek, nanti kalau aku besar, aku pasti ajak nenek pulang. Kutempelkan kertas itu di halaman belakang suratku, agar tulisannya menyatu dengan tulisanku. Belajarlah dengan giat di sana, sayangi ayah ibumu, dan ingatlah satu hal. Nenek menunggumu pulang. Setelah menulis, kulipat surat dengan hati-hati. Kumasukkan ke dalam amplop putih. Kutempel stiker kecil. Gambar kucing memeluk klepon. Stiker favorit Aisyah dulu, yang dia suka tempel di mana-mana. Aku berjalan ke kantor pos terdekat. Antre membeli perangko internasional untuk pengiriman ke Kanada. Petugas melihat alamatnya. Oh, ini ke Kanada ya? Iya, untuk cucu saya. Dia tersenyum. Pasti dia senang sekali nanti. Semoga dia tersenyum, kataku pelan. Sampai rumah, aku tetap masak seperti biasa. Telur tomat, ubi kukus, dan sup iga. Aku makan sendiri di meja. Satu pasang alat makan lainnya tetap kuletakkan di tempat Aisyah dulu duduk. Lalu kusimpan kembali dengan hati-hati. Beberapa hari tidak ada balasan. Aku tidak khawatir. Zaman sekarang semua hal lebih lambat, termasuk surat. Sampai suatu sore, saat aku sedang menjemur baju, kudengar suara dup dari pintu. Kulihat ada amplop biru dengan garis putih. Surat udara dari Kanada. Tulisan tangan yang goyah di sampulnya. Untuk Nenek Halimah. Ku keluarkan isinya. Gambar tangan dan surat dari Aisyah. Gambarnya, aku sedang masak di dapur. Aisyah berdiri di depan pintu dapur, memakai celemek kecil seperti mau bantu masak. Di meja ada 2 mangkuk klepon, satu besar, satu kecil. Suratnya. Nenek, aku baca surat nenek. Aku senang banget, tapi juga pengen nangis. Tulisan nenek bagus banget. Aku simpan suratnya dan gak mau dilipat. Tiap malam sebelum tidur aku mikir nenek. Aku pernah mimpi, nenek lagi masak klepon. Aku duduk di depan pintu dapur. Nenek senyum ke aku. Begitu bangun, aku langsung gambar mimpinya dan kirim ke Nek. Rumah di sini nggak ada balkon. Nggak ada bau kemangi. Mama nggak mau aku bilang aku kangen nenek. Tapi aku selalu mikirin nenek. Tulisan nenek yang dulu aku simpan, sekarang ku tempel di bawah meja belajarku. Tiap hari aku sentuh pelan-pelan, seperti waktu nenek nyelimutin aku dulu. Nenek, aku tahu nenek sendirian pasti agak sepi. Aku bukan sengaja nggak nganter nenek. Pagi itu aku nangis lama banget, sampai mata bengkak. Mama bilang aku nggak boleh nangis lagi. Aku janji akan belajar baik-baik. Jadi anak baik. Kalau aku sudah bisa naik pesawat sendiri, aku pasti pulang jemput nenek. Nenek, aku beneran kangen. Dan aku juga sayang banget sama nenek. Hormatku Aisyah. Surat itu kutempel di pintu kulkas. Pakai magnet merah berbentuk kucing. Gambarnya juga kutempel, tepat di hadapan tempat dudukku di meja makan. Aku duduk di kursi, menyeduh secangkir teh panas, lalu memandang lukisan itu dalam diam. Senyum pun muncul perlahan. Karena aku tahu, aku tidak benar-benar sendirian. Dan rumah ini masih berarti rumah untuk kita dan dia. Kisah hari ini bercerita tentang seorang nenek yang mempertahankan rumah dan kehormatan di masa senjanya, serta ikatan luar biasa antara cucu dan nenek yang tak bisa dipatahkan jarak. Di zaman sekarang, banyak orang tua dipaksa menerima keputusan demi kebaikan, padahal mereka pun punya suara. Cerita ini mengajak kita berpikir, saat keluarga mengambil keputusan besar, apakah kita benar-benar mendengar suara orang tua? Saat mereka memilih bertahan, apakah itu keras kepala atau bentuk cinta dan keteguhan? Menurutmu, apakah keputusan Bu Halimah sudah tepat? Kalau kamu adalah orang tua, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu jadi anak, apakah kamu pernah mendengarkan cukup dalam? Kami ingin dengar ceritamu. Apa bagian dari kisah ini yang paling menyentuh hatimu?
Apakah kamu juga punya seorang nenek seperti Bu Halimah? Atau ada kalimat yang belum sempat kamu ucapkan kepada orang tuamu? Silakan bagikan di kolom komentar. Mari kita saling mendengar, karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita pantas dihargai. Jangan lupa subscribe ke channel Cahaya Usia Tua dan bagikan video ini ke orang-orang yang sedang menghadapi pilihan serupa. Di episode berikutnya, kami akan membawakan kisah nyata lainnya tentang hak memilih di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya.